Assalamualaikum Pak Doni, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ayu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Doni. Kalau Pak Doni sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Makasih Bu. Ya, Alhamdulillah kalau begitu. Baik Pak Doni, nanti Pak Doni akan melakukan coaching ya Pak? Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Apakah boleh Pak Doni? Ya Bu, hari ini saya akan melakukan coaching. Silakan Bu, boleh. Baik Pak. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati. Siap. Kemudian saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya, Bu. Misalnya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, Ya, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan? Dan jangan lupa ya Pak Doni, Ya, Bu. harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Pak, boleh? Boleh Bu, silakan. Untuk yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kita hari ini? Baik Ibu Ayu, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini sudah berkenan untuk mengobservasi saya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, presensi. Terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Ya, baik Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak? Yap, Bu. Nah, di antara ketiganya, kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Baik Bu, jadi dari ketiga kompetensi utama dari coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh Bu, yang presence, kemudian mendengarkan aktif, seperti itu Bu. Oh, baik. Jadi ada 2 kompetensi ya Pak, yang secara spesifik yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Indikator ketercapaian yang dapat saya dari coaching ini saya lakukan hari ini adalah ketika coach sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya, sehingga coach dapat mengetahui cara-cara yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya yang sedang dia hadapi. Seperti itu Bu. Ya, baik Pak. Jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak? Ya Bu. Ya, baik Pak Doni, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Oke, terima kasih Bu, siap. Ya, silakan Bapak lakukan proses coachingnya.
Siap, Bu. Assalamualaikum Pak Depi. Waalaikumsalam Pak Doni. Oke, selamat pagi. Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Doni. Bagaimana dengan Pak Doni? Alhamdulillah juga baik. Oh iya Pak, tadi saya ketemu Pak Tio, salah satu guru kita. Dia bilang kalau Pak tadi cariin saya nih. Kebetulan Bapak nelpon juga, saya nggak angkat. Ada apa sih Pak? Oh iya Pak. Jadi gini loh Pak, saya itu ingin sharing-sharing dengan Pak Doni. Nah kira-kira Pak Doni ada waktu nggak ini Pak? Ada dong, silakan. Kebetulan saya lagi santai dan tidak ada aktivitas di kelas. Silakan. Ya alhamdulillah kalau gitu Pak ya. Jadi seperti ini Pak. Saya itu ingin bercerita Pak ya tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak. Sepertinya anak-anak itu minat belajarnya itu kurang Pak ya, atau semangat belajar anak-anak itu kurang Pak saat ini di kelas saya itu Pak. Oh jadi Pak Depi mau coaching atau diskusi tentang ini Pak ya, tentang minat belajar anak yang kurang saat pembelajaran ya Pak ya? Iya betul Pak ya. Jadi kadang-kadang itu anak-anak itu kurang fokus Pak dalam pembelajaran Pak ya. Ya. Jadi ada anak-anak itu yang asik ngobrol sendiri gitu Pak. Ada yang sukanya jalan-jalan gitu Pak di kelas. Sehingga akhirnya itu saya bingung Pak ya. Harus bagaimana untuk menumbuhkan semangat belajar anak-anak saya tersebut Pak. Siap. Nah, jadi kira-kira apa tujuan yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini Pak? Ya, tujuan diskusi dengan Pak Doni ya. Saya ingin mendapatkan saran atau solusi dari permasalahan yang ada ini Pak ya, dan berharap kemudian anak-anak di kelas saya itu menjadi antusias Pak ya, menjadi semangat itu Pak dalam mengikuti pembelajaran yang telah saya persiapkan untuk mereka Pak. Siap. Jadi pengennya Pak Depi anak-anak itu minat belajarnya kembali tumbuh sesuai dengan Bapak harapkan, itu Pak ya? Iya betul Pak, seperti itu Pak. Oke. Baik Pak, nah kira-kira cerita jelasnya gimana nih? Nah, seperti apa, terus kronologisnya bagaimana yang membuat minat belajar anak-anak itu kurang? Sebetulnya ada apa sih? Kira-kira Pak, misalnya apakah ada cara mengajar atau metode atau langkah-langkah yang salah selama ini? Iya Pak, kalau metode saya mengajar selama ini Pak ya, memang saya selama ini tuh sering menggunakan metode ceramah saja Pak. Ya. Ceramah, kemudian kadang-kadang anak-anak saya berikan lembar kerja juga Pak ya. Nah kira-kira apakah itu Pak ya yang membuat anak-anak itu minat belajarnya menjadi kurang Pak ya? Karena anak-anak itu mungkin merasa bosan dengan metode yang saya lakukan selama ini Pak ya. Dan mungkin saya juga harus merubah pembelajaran yang lebih bervariasi mungkin Pak ya, agar minat belajar anak-anak itu dapat meningkat itu Pak. Oke. Itu ya ceritanya. Ya Pak. Ya, saya setuju. Nah, kemudian begini Pak. mungkin itu adalah faktor-faktor juga yang mempengaruhi ya. Nah, kira-kira kalau saya buat nih skala 1 sampai 10, usaha yang telah Bapak lakukan untuk menumbuhkan minat belajar anak berada di skala berapa Pak kira-kira saat ini? Oh iya Pak, kalau untuk saat ini ya usaha yang sudah saya lakukan Pak di skala 6 mungkin Pak ya. 6 sekarang itu Pak. Dan saya inginnya ya berada di skala 8 itu Pak. Oke. Ya, semoga saja ya Pak. Dengan usaha yang Bapak nanti lakukan bisa mencapai skala 8. Terus kira-kira apa sih rencana yang akan Bapak lakukan? Oh iya Pak, jadi mungkin saya perlu membuat media pembelajaran yang menarik mungkin ya Pak ya. Misalnya membuat konten ya atau video ataupun gambar-gambar yang menarik dengan memanfaatkan aplikasi seperti Canva gitu Pak ya, sehingga dapat meningkatkan minat belajar anak itu Pak ya. Nah kira-kira bagaimana Pak dengan ide yang saya sampaikan tadi Pak? Kalau menurut saya itu sangat bagus Pak, apalagi itu menyangkut tentang teknologi informasi, juga pembelajaran berteknologi seperti itu. Selain membuat media pembelajaran yang menarik, apakah ada strategi yang lain Pak
yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan minat belajar anak? Oh iya Pak. Jadi sepertinya saya harus memetakan kebutuhan belajar anak Pak ya. Oke. Karena saya sadar Pak ya bahwa setiap anak itu kan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda ya Pak ya. Sehingga dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar anak itu Pak. Oke. Dan sekarang itu kan lagi booming Pak ya, gencar-gencarnya itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu saya rasa menarik ya Pak bagi saya karena pembelajaran berdiferensiasi itu kan dapat memberikan keleluasaan kepada siswa Pak ya untuk meningkatkan potensi dirinya itu sesuai dengan kebutuhannya Pak ya. Misalnya sesuai dengan kesiapan belajar mereka gitu Pak ya. Kemudian sesuai dengan minat dari masing-masing anak itu Pak ya. Dan bahkan sesuai dengan profil ya ataupun gaya belajar anak-anak tersebut Pak ya. Dengan seperti ini saya rasa nanti dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan Pak ya, sehingga minat belajar anak-anak didik saya itu dapat meningkat seperti itu Pak. Oke. Baik, luar biasa Pak. Tadi sudah saya mencatat beberapa rencana yang Bapak lakukan, ya, seperti membuat media pembelajaran dan menarik dan melakukan pembelajaran berverifikasi. Nah, kira-kira yang akan Bapak lakukan saat ini, yang mana Pak yang lebih fokus utamanya? Iya Pak. Jadi kalau untuk saat ini saya lebih fokus ke pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Ya, sehingga dalam proses pembelajaran yang saya lakukan nanti ya, kebutuhan belajar anak-anak itu Pak ya, ya itu dapat benar-benar terakomodir Pak ya, sehingga minat anak-anak untuk belajar itu dapat tumbuh ataupun meningkat Pak. Itu Pak. Siap. Baik. Kira-kira yang ya Pak. Saya itu punya teman Pak ya. Apa sih yang bisa membantu? Ya Pak. Saya itu kan punya teman yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Ya. Jadi sudah ada teman yang melakukan pembelajaran itu Pak ya. Yang pertama tentunya dengan pemetaan kebutuhan belajarnya terlebih dahulu Pak. Nah mungkin nanti teman saya itu dapat membantu saya Pak ya dalam menyamakan konsepnya tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Kemudian bagaimana cara memetakan kebutuhan belajar anak itu ya. Kemudian bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasinya sehingga pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan itu dapat berjalan dengan baik. Ya, berarti Pak Depi nantinya akan melakukan kolaborasi bersama rekan guru yang lain ya Pak? Iya betul Pak. Jadi saya akan melakukan kolaborasi bersama rekan guru yang lainnya ya supaya memang rencana yang telah saya buat ini dapat terlaksana dengan baik. Oke. Kemudian kira-kira kapan sih Pak Depi akan melakukannya? Ya secepatnya Pak ya. Secepatnya yang jelas Pak ya. Agar rencana yang sudah saya susun ini dapat segera saya laksanakan Pak. Ya. Gitu Pak. Ya. Benar. Bagus. Baik Pak Depi, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung diskusi ini Pak. Dari percakapan ini, kira-kira apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan dan diskusi kita di coaching ini? Iya Pak ya, jadi setelah diskusi ya bercakap-cakap dengan Pak Doni ini, akhirnya saya mendapatkan gambaran Pak ya berkaitan dengan bagaimana cara menumbuhkan minat belajar anak Pak ya. Salah satunya yaitu dengan memetakan kebutuhan belajar anak yang kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Oke, terima kasih Pak, sangat luar biasa. Saya sangat mendukung apa yang akan menjadi rencana Bapak yang akan Bapak lakukan di depan. Semoga Bapak dapat melaksanakannya dengan baik ya Pak.
Saya sudah tidak sabar lagi mendengarkan cerita Pak Devi. Setelah melakukan pelajaran berdepresiasi, kita cukupkan di sini untuk percakapan kita hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa berbagi cerita lagi ya Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih loh Pak ya atas kesempatan dan waktunya ya Pak ya telah mendengarkan cerita saya, dan dengan berdiskusi dengan Pak Doni tadi tentunya saya dapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oke, sama-sama Pak. Semoga kita dapat bertemu lagi Pak ya. Pak, amin Pak. Oke, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Doni, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik meskipun ada kendala sinyal tadi Bu, agak sedikit ada sinyal-sinyal yang sehingga suara-suara pun enggak. Makasih Bu. Ya, masalah Pak. Jadi setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ya, ada pertanyaan yang akan saya tanyakan Pak. Pertanyaan pertama adalah apa yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke Bu, tadi selama coaching diskusi tadi saya sudah melakukannya dengan alur Tirta tentang dengan menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana kemudian rencana aksinya, dan terakhir adalah menanyakan bagaimana komitmen yang untuk tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dan dari permasalahannya. Ya. Baik, jadi Pak Doni sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Sesuai dengan yang saya amati, ada beberapa catatan ya tadi. Pak Doni sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu mulai dari menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami coach, kemudian Pak Doni juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi ataupun tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Doni sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach. Bapak sudah fokus terhadap coach. Artinya Bapak sudah present atau kehadiran penuh. Kemudian sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Pak Doni juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali Pak Doni untuk proses coachingnya hari ini. Mudah-mudahan Pak Doni sukses ke depannya dan diberikan kemudahan saat melakukan coaching-coaching berikutnya. Baik, Bu. Ya Bu, ya, satu lagi ya Pak. Ya. Untuk kedepannya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Doni kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Ya, untuk kedepannya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu untuk mendalami kita sehingga proses coaching atau diskusi tadi bisa lebih baik lagi ke depannya. Itu. Ya. Baik, luar biasa sekali Pak Doni. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri ya Pak Doni sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.